Makassar Recover ini adalah singkatan dari Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Kalau kita suruh antigen, pasti alasannya, bayar 180.000, lumayan mahal gitu kan. Nah, sekarang antigennya gratis. Kalau cuma mau cek-cek diri aja, ya silahkan datang ke sana, tolong antigen saya gitu. Itu semuanya gratis. Begitupun dengan PCR di puskesmas. Bahwa PCR saya ini positif, tapi saya OTG, saya nggak ada gejala sama sekali gitu. Saya mau masuk ke Sudiang misalnya, puskesmas akan memberi rujukan. Oke, akan diberi rujukan ke Sudiang. Nanti one day misalnya dia bilang, hari ke-3, ke-4 misalnya saya mau pindah ke kapal, silahkan minta rujukan ke puskesmas. Bisa begitu ya, kakak gitu? Bisa. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa kembali di podcast Aspek Sindo Menyapa bersama Membangun Maritim Indonesia. Sahabat Aspek Sindo, tema yang kita angkat pada podcast kali ini cukup menarik. Kenapa? Karena ada sebuah cara yang dilakukan salah satu kota di Indonesia. Unik ini caranya, cara melakukan isolasi mandiri. Nah, kenapa unik? Ya, karena dilakukan di atas kapal. Nah, ini tentu anti mainstream lah, karena ini tidak pernah dilakukan oleh daerah lain. Ya, ada yang mencoba melakukan itu di Balikpapan misalnya, tapi itu gagal karena berbagai persiapan yang harus dilakukan untuk menampung ya pasien-pasien yang jumlahnya tidak sedikit dengan perlakuan yang tentu berbeda dengan pasien yang lain. Nah, pada podcast kali ini saya akan menyapa juru bicara Makassar Recover, Ibu Indira Mulyasari Paramastuti. Yap. Apa kabar, Ibu Indira? Baik, alhamdulillah, Kakak. Sehat ya? Sehat. Saya ini bingung ya mau panggil Ibu Indira, kayaknya ketuaan nih. Masih muda. Dipanggil kakak kurang sopan. Gimana? Oh, kakak ketua aja lah, kakak ketua. Ya. Ini kan tahu saya ya. Saya kenal betul beliau ini karena beliau ini sangat aktif di berbagai organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan. Nah, sekarang sebagai salah satu jubir Makassar Recover, ya saya bilang salah satu karena setahu saya ada beberapa jubir ya di Makassar Recover ini. Ya. Nah, Bu Ketua, ini sebenarnya saya penasaran ini, kenapa sih isolasi itu dilakukan di atas kapal, Bu Ketua? Apa sih sebenarnya yang mengawali ide ini, Ketua, Ibu Ketua? Baik, siap. Terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada podcast Aspek Sindo udah mengundang kami juru bicara Makassar Recover untuk membahas tentang isolasi mandiri di kapal di KM UMS ini. Tapi sebelumnya izinkan saya menginformasikan bahwa Makassar Recover ini adalah singkatan dari Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Panjang ya. Keren. Jadi sebenarnya intinya adalah bahwa ini adalah protokol kedaruratan untuk menangani COVID-19 yang melibatkan banyak pihak, tetapi tetap berbasis Makassar Sombere dan Smart City. Gitu. Jadi ini tetap kita melakukan pelayanan publik, tetapi yang memang berdasarkan protokol kesehatan yang betul-betul tepat dan baik gitu. Jadi sebenarnya Makassar Recover itu hanya kepanjangan aja, tapi bukan recovery, karena kalau recovery banyak yang menyalahartikan, berarti Makassar Recovery kita mau Makassar ada perbaikan. Perbaikan iya, tetapi lebih ke memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar gitu. Nah,
Kalau kita berbicara isolasi apung di kapal itu adalah salah satu ide yang tiba-tiba muncul dari Pak Dhani dan Ibu Fatma, bahwa kenapa tidak kita mencari tempat isolasi mandiri yang berbeda. Kalau selama ini mungkin isolasi mandiri di rumah, tapi kalau cuma sendiri di rumah biasanya cuma di kamar. Atau ada tempat isolasi seperti misalnya wisma atau tempat yang ada penginapan itu diubah menjadi tempat isolasi mandiri. Kalau sebelumnya kan ada hotel yang jadi tempat isoman. Nah, muncullah ide ini karena kalau kita melihat kapal Pelni ini tidak digunakan dulu untuk saat ini karena di masa pandemik ini memang tidak beroperasi. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba membuat satu inovasi isolasi mandiri di atas kapal, tetapi kapalnya tidak bersandar. Jadi kapalnya ini akan berada beberapa kilometer dari pelabuhan Kota Makassar, tepatnya di depan Pulau Lailai. Nah, ini diharapkan bisa menjadi alternatif tempat isolasi mandiri dengan ruang terbuka dan pemandangan yang jauh lebih bagus. Gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya kalau isolasi mandiri ini kalau di kapal persyaratannya adalah OTG. Jadi yang tidak ada gejala itu mereka diperbolehkan untuk melakukan isolasi mandiri yang mereka sebenarnya tidak punya pilihan tempat gitu loh. Nah, mereka disediakan fasilitas yang cukup nyaman untuk mereka. Ada WiFi, ada televisi, kemudian mereka bisa olahraga, disediakan instruktur, kemudian makanan pun juga terjamin, ada tenaga kesehatan juga yang mendampingi, ada laundry, kemudian ada cleaning service, dan lain-lain. Jadi memang dibuat senyaman mungkin untuk menaikkan imun pasien, nih, karena yang paling penting adalah imun tubuh dulu. Kalau imunnya udah stabil, insya Allah COVID-nya pasti pergi nih, gitu. Jadi dengan pemandangan laut yang berbeda, kalau biasanya mungkin pemandangannya kamar atau hanya taman biasa, kali ini dia bisa melihat laut, menikmati sunrise, menikmati sunset, itu hal yang luar biasa. Jadi makanya kenapa Pak Dhani mempunyai ide untuk melakukan membuka isolasi mandiri di kapal. Oke, keren juga ini ide awalnya ini ya, Ibu Kakak Ketua. Nah, kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan Kakak Ketua? Kenapa harus kapal? Kenapa harus di laut? Ya, apakah ini ada kaitannya dengan Makassar sebagai kota maritim atau seperti apa, Bu Kakak Ketua? Kebetulan seperti itu, jadi tidak ada salahnya kita mencoba. Makassar ini kota maritim, kita punya laut yang bagus, kita punya pulau-pulau yang bagus, gitu. Kenapa tidak kita coba mereka isolasi mandiri di situ? Nah, makanya tadi saya sampaikan, wah luar biasa, mereka bisa menikmati sunset dan sunrise itu setiap hari, gitu kan? Mereka bisa olahraga di udara terbuka, gitu. Dan kemudian pemandangan yang berbeda dengan suasana yang berbeda juga, gitu. Makanya untuk saat ini kapasitasnya memang untuk 805 orang, tetapi pasien yang masuk di data hari Jumat 20 Agustus kemarin kurang lebih 176 orang. 176 orang. Oh, sekarang sudah menampung 160-an orang ya? 176 orang. 76. Iya. Dari kapasitas berapa pasien? Kapasitas kapal itu 805, tetapi untuk awal memang kami hanya bisa untuk 500 pasien saja gitu. Nah, sebenarnya ini juga ada pro kontra tentunya ya. Jadi pro kontra ini melebih ke bagaimana kira-kira bisa memutus mata rantai, karena biar bagaimana petugas yang bertugas di sana, ada tenaga kesehatan, cleaning service, dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana supaya mereka ini betul-betul dipastikan dengan protokol kesehatan yang benar supaya tidak lagi menjadi klaster baru gitu. Jadi pro kontranya seperti itu, dan ada juga yang mengatakan bahwa tidak terjamin kebersihannya. Jadi sekali lagi untuk kapal Sini yang kita pakai untuk isolasi apung mandiri ini terdiri dari 6 divisi.
Jadi semuanya memang sudah ada divisinya yang bertanggung jawab dengan masing-masing job desk-nya gitu. Jadi ada logistik, kemudian ada SAR, ada keamanan, transport, program, dan personil. Jadi memang betul-betul SOP-nya dibuat sebaik mungkin supaya semuanya di atas kapal ini bisa berjalan dengan baik juga. Oke, menarik ini Kakak Ketua. Jadi kapal ini sebenarnya berada di laut ya? Ya, berada di laut. Jadi pasien untuk prosedurnya kan mereka ini tidak harus mempunyai KTP Makassar, tetapi mereka harus melapor ke puskesmas terdekat. Nanti puskesmas yang memberikan rujukan, memperlihatkan hasil PCR swab memang positif, kemudian akan diberi rujukan ke puskesmas, apakah orang ini betul-betul OTG tanpa gejala, bisa ikut isolasi mandiri di kapal, atau perlu dirujuk ke rumah sakit gitu. Dan kemudian pasien tersebut harus menandatangani surat pernyataan juga. Nah, mereka akan dibawa dengan kapal. Jadi mereka ada jamnya yang memang pagi dan sore itu pasien akan dibawa dari dermaga di pelabuhan menuju ke kapal Umsini. Oke. Berarti mereka dijemput gitu ya, pakai speed ya, terus ke ini ya, ke kapal apung itu ya. Betul, iya, betul. Oke. Nah, ini Bu, Kakak Ketua, ini kan kapasitasnya 500 tuh ya. Nah, itu jumlah OTG di Makassar berapa banyak, Kakak Ketua? Nah, ini menarik. Ini memang perlu kita bahas. Kenapa? Karena masih kurangnya kesadaran masyarakat gitu. Nah, kalau kita lihat per data hari Jumat kemarin, ini hari Sabtu ya, hari Jumat kemarin, data OTG di Makassar itu 3.000 sekian. Dari 3.800 sekian itu yang memang bergejala. Tetapi ada 2.000 lebih yang tanpa gejala. Nah, pertanyaan besar, big question mark adalah 2.000 ini ada di mana? Iya, betul. Ya kan? Kalau kita hitung di kapal cuma 176, kita lihat lagi misalnya di di studi yang rumah sakit haji, kemudian di tempat isolasi mandiri ada berapa? Totalnya nggak nyampe 2.000. Nah, yang lain ini kemana? Nah, makanya kenapa pemerintah Kota Makassar akhirnya mencoba untuk mensosialisasikan bahwa ada tempat isolasi mandiri sebagai pilihan jika memang rumah atau tempat isolasi yang lain tidak memungkinkan untuk menjalankan isolasi mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah harus memastikan bahwa orang-orang yang memang isolasi mandiri, let's say misalnya mereka di rumah, apakah mereka menjalankan isolasi mandiri yang benar? Yang benar ini dalam artian bahwa mereka benar-benar nggak keluar rumah nih. Jangan sampai mereka masih kirim pakai ojek online, beli makanan segala macam, dari uang bisa tertular, dari komunikasi dan lain-lain. Nah, makanya tadi saya sampaikan apakah mereka betul-betul menjalankan isolasi mandiri yang benar gitu. Nah, makanya pemerintah kota berharap sekali masyarakat sama-sama kita sosialisasikan ini. Tidak ada masalah kalau mereka tidak mau isoman di kapal, tetapi paling tidak ada puskesmas, mereka menyampaikan ke puskesmas untuk mengawasi mereka. Jadi mengawasi ini bukan dalam artian menakut-nakuti ya, jadi mengawasi ini dalam artian puskesmas ini akan mengontrol mereka apakah mereka mempunyai vitamin yang cukup atau ada sesuatu hal yang mereka butuhkan. Nah, gitu. Jadi makanya saya bilang tadi kesadaran masyarakat yang mesti harus kita bangun bahwa OTG ini harus isolasi mandiri minimal 10 hari. Jangan lagi yang OTG ini ternyata masih berkeliaran di mana-mana gitu. Itu yang kami takutkan. OTG ini pergi ngopi gimana? Iya benar gitu. Jadi ternyata di warkop ternyata sebelah kita orang OTG gitu. Jadi kita kan nggak tahu. Makanya 2.000 orang ini harap-harap cemas, kita masih berpikir mereka ini sebenarnya ada di mana gitu loh. Nah itu kan tadi keinginan pemerintah itu ya, misalnya bagaimana masyarakat lebih sadar, artinya kalau sudah merasakan ada gejala-gejala misalnya atau pernah berkomunikasi dengan orang yang bergejala misalnya. Ya. Nah, tentu kan pemerintah juga mungkin membangun sebuah sistem yang kira-kira tanda petik, ya kamu harus diisolasi gitu loh. Ya. Nah, memastikan mereka mau diisolasi di Sudiang misalnya yang tadi yang disampaikan oleh Kakak Ketua atau di kapal apung,
Itu bagaimana mekanismenya, Kakak Ketua? Jadi sebenarnya aturan di PPKM 4 ini, jika kita pernah kontak dengan orang yang hasil PCR swab-nya positif, walaupun kita tidak antigen atau PCR, tetapi kita harus isolasi mandiri selama 10 hari kalau kita ada kontak. Ya, nah kalaupun orang yang sudah kontak ini mau mencoba untuk PCR dan memastikan, boleh pergi ke puskesmas terdekat. Puskesmas menyediakan PCR secara gratis, secara gratis. Nah, puskesmas dalam hal ini begitu keluar hasil PCR tidak langsung mengatakan bahwa oh Anda harus masuk ke kapal untuk isoman atau Anda harus pergi ke rumah sakit haji dan lain-lain gitu, tetapi lebih kepada apakah rumah Anda memang bisa ditempati isolasi mandiri, siapa-siapa saja yang ada di rumah, dan kemudian akan dibekali dengan vitamin dan lain-lain. Gitu. Jadi makanya kenapa kadang-kadang ada yang takut pergi ke puskesmas, loh dia takut didatangi dengan COVID Hunter, jadi ada namanya COVID Hunter ya. Padahal sebenarnya kalau mereka nggak mau ke puskesmas, mereka tinggal telepon ke 112 dan mereka minta COVID Hunter untuk datang ke rumahnya. COVID Hunter datang, mereka diperiksa saturasi, kemudian suhu tubuh dan tensi dan lain-lain, dan kemudian mereka bisa tenang gitu, oh saturasi saya aman gitu, saya memang betul-betul OTG yang tanpa gejala, saya bisa isolasi di rumah dan saya pastikan bahwa saya akan stay di rumah menjalankan isolasi yang benar. Oke. Nah, bagaimana dengan pemerintah di tingkat kelurahan, Kakak Ketua? Apakah mereka juga dilibatkan misalnya untuk mengidentifikasi warganya? Kan yang paling dekat dengan masyarakat ini kan sebenarnya pemerintah di kelurahan ya, kelurahan RT RW seperti itu ya, Kakak Ketua? Betul. Nah, makanya kenapa Makassar Recover ini melibatkan semua pihak. Jadi pemerintah sampai di tingkat lurah, RW dan RT ikut saling bahu-membahu, tidak menakut-nakuti dan dengan cara yang lebih sombere, tadi saya sudah sampaikan, dengan cara yang lebih sombere, bagaimana dia mengedukasi warganya supaya tidak terkena COVID, misalnya menjalankan 5M, ataupun misalnya ada yang positif, mereka bisa berkomunikasi dengan cara yang lebih sombere, dengan cara yang lebih humble gitu. Jadi sampai tingkatan RT pun semuanya dilibatkan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Makassar. Oke, luar biasa, Kakak Ketua. Sisa ini tadi ya, bagaimana yang 2.000 warga yang tanpa gejala itu ya, Kakak Ketua ya? Betul. Ini memang menjadi tantangan tersendiri tentunya. Iya, jadi sudah hari ke-10 hari ini, kemarin Pak Wali membuat swab on the road. Swab on the road ini ada di beberapa titik, seperti di Pantai Losari, kemudian ada di Malengkeri, kemudian ada beberapa titik yang memang pengguna jalan yang lewat kita berhentikan untuk kita random antigen gitu. Lumayan dari 4.000 yang sudah di antigen selama 10 hari ini ada 55 yang positif hasil antigennya gitu. Nah, ini menjadi salah satu, sekali lagi ini tidak menakut-nakuti ya. Jadi kemarin kami terima hoax bahwa jangan lewat jalan situ gitu. Padahal sebenarnya warga ini kalau kita suruh antigen pasti alasannya bayar 180.000 lumayan mahal gitu kan. Nah, sekarang antigennya gratis. Kalau cuma mau cek-cek diri aja ya silahkan datang ke sana, tolong antigen saya gitu. Itu semuanya gratis. Begitupun dengan PCR di puskesmas. Semuanya gratis. Jadi tenang aja gitu. Ini benar-benar kami cuma mau memastikan bahwa warga Makassar ini paling tidak sudah minim nih yang OTG berkeliaran itu sudah di angka yang rendah gitu loh. Tetapi memang peningkatan kasus COVID di Makassar ini sudah tidak seperti beberapa minggu yang lalu, sudah mulai menurun, tetapi yang mesti harus kita waspadai adalah penularannya masih banyak, dan ini ada di kecamatan-kecamatan yang berjumlah penduduk besar gitu, seperti Tamalate, Biringkanaya, Manggala gitu. Jadi angkanya di situ masih lumayan besar. Jadi walaupun angka positif per harinya menurun, tetapi tidak boleh lengah karena kita belum menang. Nah, Kakak Ketua tadi yang misalnya sudah ketahuan itu,
Itu langsung dieksekusi di kapal atau disuruh memilih? Enggak. Jadi kami sarankan untuk, jadi di situ kan juga ada semua, jadi ada TNI, Polri, kemudian ada tenaga kesehatan juga. Mereka akan didata dan kemudian tetap puskesmas akan memantau bahwa dan memberi edukasi di tempat gitu. Jadi bahwa isolasi mandiri itu harusnya seperti ini gitu. Nah, nanti puskesmas akan datang membawakan vitamin dan jika tidak keberatan satu rumah sebaiknya sih di antigen semua. Berarti nggak dipaksa ya, Kakak Ketua ya? Nggak dipaksa. Kita nggak memaksa karena kalau dipaksa mungkin sudah full itu kapalnya. iya, benar. Tapi menarik loh Makassar ini karena setiap warga Makassar itu free ya kalau misalnya pengen ngecek antigen ya? Free. Ya lewat aja ke jalan itu, saya mau antigen gitu. Jadi ke penghibur di Jadi misalnya KTP-nya di kecamatan mana gitu, terus dia mau ambil di kecamatan mana, boleh ya? Boleh, ya. Yang jelas KTP Makassar, berarti KTP non Makassar nggak bisa? Boleh. Selama pengguna jalan dia lewat ke jalan itu, kemudian dia mau antigen, ya silahkan berhenti aja, tolong antigen. Biasanya kan diberhentiin kan, jadi kerjasama enak antara ya Makassar ya. Berarti kalau ada yang mau terbang ke Jakarta bisa ambil ini dong. Nggak ada surat kalau di situ. Dapat gratis. Itu. Oke, Kakak Ketua. Nah, kita kembali coba yang ini Kakak Ketua, yang sudah diisolasi, isolasi apung tuh. Itu mereka sehari-harinya seperti apa sih aktivitasnya? Aktivitasnya jadi mereka setiap hari itu ada makan berat tuh 3 kali, jadi main menunya tuh 3 kali, pagi, siang, dan malam. Kemudian di sela-selanya itu ada snack. Nah, jadi kayak kita lagi meeting di hotel gitu kan. Pelatihan lah ya. Iya, pelatihan. Dan itu makanannya kalau kita dikirimin foto-foto makanannya, ada yang kadang-kadang request. Jadi misalnya ada anak-anak, pasien anak-anak mereka request saya mau telur crispy. Itu dibikinkan telur crispy hanya untuk dia aja gitu. Jadi benar-benar pelayanan prima untuk urusan makanan yang pertama. Yang kedua, bajunya semuanya dicuciin karena kita ada laundry gitu. Yang ketiga, kamar, kemudian lingkungan sekitar, dek kapal, kemudian di sekitaran kamar-kamar mereka itu semuanya dibersihkan. Nah, kemudian ada kontrol dari Satpol PP yang memang jalan hampir setiap shift, mereka akan kontrol, kemudian kebutuhan apa-apa, ada tenaga kesehatan, dan kemudian mereka biasanya pagi atau sore itu ada senam. Jadi senamnya itu instrukturnya akan ada di kapal, jadi kapal lain di dekat itu dan mereka di pinggir-pinggir dek itu mereka senam sama-sama gitu. Mereka punya tontonan TV sendiri, mereka ada fasilitas wifi. Jadi memang alhamdulillah pelayanan prima untuk mereka yang isolasi di kapal. Senam ini ya, senam loncat indah ada nggak? Langsung ke laut. Dia imunnya ini naik. Oke. Berarti memang betul-betul siap ya pemerintah kota ya? Siap. Tetapi walaupun seperti itu, kami tetap setiap hari akan ada evaluasi, setiap hari ada laporan, apa-apa saja yang perlu diperbaiki, karena sekarang sih alhamdulillah sudah menjadi berita dunia malah ya. Iya benar, saya pernah menyaksikan media internasional malah meliput. Ya, betul, ada Reuters kemarin, terus sudah banyak beberapa kota juga yang ikut, ada yang di Medan, di Belawan itu di Medan juga ada, benar. Ya, sama Pak Erick Thohir langsung gitu. Jadi alhamdulillah sudah menjadi role model lah Makassar ini. Artinya ini kerjasama ya, Kakak Ketua ya. Artinya daripada ini kapal nggak berlayar, ya. Mending kerjasama BUMN dengan pemerintah ya. Jadi Kementerian Perhubungan memang makanya Makassar bisa jalan karena memang sudah diberikan izin oleh Kementerian Perhubungan bekerja sama dengan Pelni, Syah Bandar, Pelindo, Angkatan Laut, pokoknya semua pihak lah. Dan juga ternyata banyak sekali stakeholder di Makassar yang memberikan bantuan. Jadi bantuannya tuh seperti masker, kemudian APD, kemudian air mineral pun juga kalau ada yang mau memberikan bantuan bisa langsung datang ke dermaga di Pelabuhan Makassar. Di sana ada posko, mereka menerima bantuan. Dulu sih sebenarnya Kakak Ketua itu Aspek Sindo menyumbangkan pulau untuk diisolasi, ya. Mungkin dianggap candaan kali ya, tapi itu memang penting. Nah sekarang di kapal, saya kira ini
bagian dari inovasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Iya. Nah, misalnya Kakak Ketua, ada nggak sih niat misalnya yang diisolasi di Sudiang itu dipindahkan aja ke sana? Selama kalau mereka mau, nggak ada masalah, karena sekali lagi kita takut untuk memaksakan, Tapi tetapi bisa pindah ya, misalnya udah diisolasi di Sudiang, terus mau ke itu? itu bisa saja selama apa, karena kan juga puskesmas kan, jadi misalnya mereka datang ke puskesmas untuk memperlihatkan bahwa PCR saya ini positif, tapi saya OTG, saya nggak ada gejala sama sekali gitu. Saya mau masuk ke Sudiang misalnya, puskesmas akan memberi rujukan. Oke, akan diberi rujukan ke Sudiang. Nanti one day misalnya dia bilang, hari ke-3, ke-4 Ya. misalnya saya mau pindah ke kapal, silahkan minta rujukan ke puskesmas. Bisa begitu ya Kakak Ketua? Bisa. Nanti COVID Hunter akan Jadi mengantar rekreasi mereka ke ceritanya ini. pelabuhan. Iya, benar. Jadi lebih ke rekreasi. Tapi jumlah hari isolasinya ditambah apa di total aja? Di total. 10, berapa hari sih kalau isolasi? 10 hari ya? 10 hari, iya. 10 hari. 10 hari ya? Hmm. Oke. Terima kasih Kakak Siap. Ketua, saya kira jelas sudah ini ya, artinya kreativitas pemerintah Kota Makassar tidak diragukan lagi dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Dengan hadirnya isolasi apung, tentu ini memberi pesan sebenarnya ke dunia. Ya. Bahwa kita itu kaya loh dengan dengan kekayaan laut kita yang sebenarnya bisa dijadikan tempat untuk bagaimana menambah imun, karena bahkan di beberapa teori-teori kesehatan bahwa ya air laut itu bisa menambah daya imun kita. Makanya dulu di awal-awal pandemi itu kan banyak orang yang ke laut berendam, berenang, snorkeling dan lain-lain, dan bahkan menghabiskan waktunya di pagi dan sore hari itu menghirup udara air laut. Saya kira itu pesan yang sangat luar biasa, Kakak Ketua. Terima kasih, sukses selalu Kakak Ketua, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Siap. Terima kasih sudah bersama podcast Aspek Sindo. Aspek Sindo, satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih.